Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam melahirkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. Inovasi tersebut diterapkan oleh industri dengan tujuan akhir memenuhi kebutuhan pasar. Inovasi tak hanya lahir secara organik dari industri melalui bagian riset dan pengembangan, tapi juga mengadopsi riset penelitian yang dilakukan oleh sejumlah akademisi. Lalu bagaimana yang terjadi di Indonesia? Ternyata belum sepenuhnya diberlakukan. Belum semua riset yang dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada. Hal ini juga nampak dari hasil pengukuran Indeks Inovasi Global Global Innovation Index atau GGI tahun 2020. Indonesia berada di ranking ke-85 dari 131 ekonomi negara di dunia. Posisi ini bahkan belum berubah sejak tahun 2018 silam. Tapi kini pemerintah telah mengubah haluannya. Riset yang menyesuaikan kebutuhan industri telah menjadi prioritas perbaikan iklim inovasi nasional. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko dalam wawancara khusus bersama Antara menyebutkan pesan utama Presiden kepada Badan Riset yang baru terbentuk adalah memperbaiki ekosistem riset yang menyesuaikan kebutuhan industri. Jadi pesan yang paling pokok adalah bagaimana sih kita bisa memperbaiki ekosistem riset dan inovasi kita. Ya. Oke. Gitu. Ya pesannya kita diskusi panjang ya gitu, tapi ini saya ringkas saja gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena selama ini sumber daya riset dan inovasi itu istilah Bapak Presiden kan selalu diajar-ajar gitu ya. Gitu. Yang dimiliki pemerintah ya maksudnya itu diajar-ajar di terlalu banyak lembaga riset pemerintah gitu. Nah, sehingga semua ini sepertinya merasa kurang, jadi boro-boro mereka bisa berkontribusi gitu ya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri saja masih kurang terus gitu. Jadi nah ini bagaimana supaya ini bisa langsung diintegrasikan sehingga kita mencapai critical mass dari sumber daya riset dan inovasi setidaknya yang dikuasai oleh pemerintah. Langkah percepatan terserapnya riset dan inovasi oleh industri terus dilakukan, salah satunya dalam wujud dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi KST. Dalam regulasi itu, Kawasan Sains dan Teknologi atau KST memiliki pengertian wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Hal itu diimplementasikan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi. Dalam menjalankan fungsinya, KST juga menyediakan layanan teknis, pengembangan teknologi, inkubasi bisnis teknologi, serta layanan pendukung. Layanan teknis mencakup pelatihan, praktek, konsultasi teknis, serta informasi. Dalam pengembangan teknologi sedikitnya mencakup desain, purwarupa atau prototipe, manajemen kekayaan intelektual, serta konsultasi hukum. Layanan inkubasi bisnis diberikan melalui dukungan teknologi dan startup berbasis teknologi. Sementara itu, layanan pendukung diberikan dalam bentuk fasilitas produksi skala terbatas, ruang kantor, dan ruang konferensi, seminar, serta pameran. Komponen-komponen dari fungsi KST inilah yang menjadikan kawasan sains teknologi sebagai ekosistem yang baik untuk berjalannya sebuah bisnis, khususnya bagi para pelaku usaha rintisan. Satu bagian dengan bagian lainnya berada di satu kawasan terpadu.
Sebenarnya di samping fisik ya, fisik itu artinya di situ ada gedung, di situ ada perlengkapan untuk laboratorium, untuk teknologi dan segala macam. Yang paling penting adalah ini adalah ekosistem sebenarnya ya, ekosistem di mana di situ ada talent, di situ ada alat produksi, di situ ada venture capital, terus kemudian di situ ada market gitu ya. Dan ini adalah sebuah namanya ekosistem itu interrelated antar dan sudah glinding gitu ya, mekanismenya sudah jalan. Kawasan Sains dan Teknologi menjadi salah satu program prioritas nasional untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan kebudayaan atau PMK di tahun 2021. Kawasan Sains dan Teknologi ini secara khusus mengoptimalisasi kerjasama triple helix antara universitas, pemerintah, dan pelaku industri. KST yang masuk program prioritas pun terpilih hanya dari 4 universitas nasional ternama, yaitu Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada. Keempat kawasan sains dan teknologi unggulan itu didorong untuk memiliki kualitas global, sehingga suatu saat nanti bisa disejajarkan dengan kawasan sains dan teknologi terkemuka dunia. Memfokuskan Teknopark pada bidang-bidang unggul. Jadi tadi itu, supaya kita bisa kelas dunia, mestinya riset itu yang kita lakukan tidak ada tempat lain, ada keunggulan komparatif. Itu baru bisa kelas dunia, sehingga kita bisa, seperti misalnya stem cell, kita lakukan renewable energy tadi ya, dan juga memanfaatkan kekasan. Jadi riset-riset tentang herbal tadi, riset inovasi tentang herbal, obat-obat tradisional itu kan keunggulan kita, yang mungkin nggak ada tempat lain. Nah ini bisa menjadi kelas dunia. Tetapi spesifikasi bidang riset dan inovasi inilah yang disasar untuk dimaksimalkan, sehingga ketika berkolaborasi dengan industri mampu menghasilkan produk unggulan yang tak hanya berkualitas nasional, tapi juga internasional. Riset dan inovasi spesifik tersebut seperti yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor dalam beragam temuan bidang pertanian dan herbal, serta Institut Teknologi Bandung yang memiliki startup unggulan bidang big data dan kelistrikan. Selamat datang di jantung Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Kota sejuk dan asri di bumi Priangan yang kerap juga disebut sebagai kota kreatif karena melahirkan banyak inovasi, khususnya dari para generasi muda. Kreativitas melalui karya inovasi itu semakin terarah ketika berada di jenjang perguruan tinggi. Seperti di Institut Teknologi Bandung misalnya. Di Institut Teknologi inilah lahir beragam karya inovasi berbasis ilmu pengetahuan yang menjadi solusi dari sejumlah problem yang ada. Tercatat ratusan produk inovasi karya insan ITB lahir setiap tahunnya. Ratusan karya inovasi itu bernaung di bawah Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan LPIK ITB. Lembaga yang ada sejak tahun 2010 ini didirikan untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian di perguruan tinggi khususnya di ITB. LPIK ITB terus berkembang dari tahun ke tahun, tak hanya jumlah perusahaan rintisan yang bernaung, tapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat. Nah, 4 klaster ini begitu kita fokuskan ternyata luar biasa. Kerjasama industri kita meningkat dengan pesat, jumlah pelamar startup di ITB luar biasa pesat. Nah, dengan begitu kita membutuhkan wadah nih. Innovation Park atau STP ini harus menjadi lebih lembaga. Tahun 2017, keluarlah SK Rektor ITB di mana LPIK sebagai pengelola kawasan Sains dan Teknopark di ITB. Dari 6 produk inovasi tahun 2015, tahun 2020 sudah mencapai 200 produk inovasi. Bersinergi dengan industri nyatanya telah dilakukan oleh ITB sejak beberapa tahun silam. Hal ini sejalan dengan pemerintah yang fokus mengembangkan KST dengan skema triple helix.
Beragam kegiatan yang melibatkan kolaborasi kampus, industri, dan pemerintah digelar. ITB CEO-Net di antaranya. Event tahunan kampus ini mempertemukan pemerintah dan para pemimpin perusahaan berbagai tingkatan, termasuk pengusaha rintisan, untuk saling berbagi, menciptakan peluang, dan menumbuhkan usaha. Acara ini menjadi salah satu ajang kolaborasi Triple Helix yang harapannya menumbuhkan ekosistem usaha yang mampu mendukung perekonomian nasional. Setelah seleksi kembali dilakukan, muncullah beberapa nama perusahaan startup yang akhirnya berhak mengikuti proses inkubasi di inkubator bisnis selama kurun waktu tertentu. Dalam inkubator ini, mereka digembleng dari segala sisi untuk menajamkan tujuan bisnis hingga nantinya produk yang dihasilkan memenuhi kriteria pasar, diantaranya bisa diproduksi massal. Salah satu perusahaan rintisan yang lahir dari inkubator bisnis di LPIK ITB adalah Kazi. Jadi Kazi ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang data analytics. Kami punya visi untuk membantu organisasi membuat keputusan dengan lebih baik menggunakan teknologi data dan artificial intelligence. Kazi yang berdiri sejak tahun 2016 silam ini terus berinovasi melakukan pembaharuan agar selalu relevan. Skala bisnis yang meluas ditandai dengan semakin banyaknya pekerjaan, yang artinya harus menambah jumlah karyawan serta finansial perusahaan yang terjamin meski di tengah pandemi COVID-19. Awalnya kita ada mulai dari 2 orang, 3 orang gitu ya. Kita co-founder ada 2 orang. Sekarang ada sekitar 50 lebih ya yang ada di perusahaan Kazi. Jadi awal mulanya kita dari inkubator. Jadi kalau di masa pandemi kan cash is king ya. Nah kalau startup lain mungkin dia ada runway gitu kan, cash is king-nya itu habis, cash-nya itu habis. Tapi kami selalu punya mindset bahwa cash kami ini harus bisa support minimal sekian tahun. Jadi kalau dalam kondisi sekarang paling nggak setahun itu kita sudah selalu spare ada 1 tahun, kalau kita nggak ada revenue, kita tetap bisa hidup. Seiring dengan berkembangnya bisnis, jumlah mitra yang bekerja sama juga semakin banyak dengan skala yang lebih besar. Salah satu mitra utama Kazi adalah PT Telkom Indonesia. Nah, tentu saja ketika mendalami kapabilitas ini, salah satu indikasinya, salah satu parameternya adalah parameter apakah kami bisa membuat bisnis di atas kapabilitas tersebut. Gitu. Nah, ketika kita lakukan pendalaman ternyata bisa, ya kemudian kita lanjut. Gitu. Jadi salah satu parameter utamanya apakah kita bisa create bisnis di atas kapabilitasnya rekan kita yang dari startup ini. Tak hanya Kazi, perusahaan rintisan jebolan LPIK ITB yang juga telah sukses adalah Tesla Daya Elektrika atau TDE. Perusahaan ini secara spesifik bergerak di bidang kelistrikan dengan memproduksi alat penangkal petir. Setelah kami melakukan studi juga, PT Tesla Daya Elektrika bersama Pak Joko Darwanto melakukan studi, waktu itu ternyata 30% gangguan yang terjadi di tower transmisi itu memang disebabkan oleh sambaran petir. Jadi karena ini menyumbang ya cukup besar ya persentasenya atau mayoritas, dan memang selama ini juga solusi yang diterapkan PLN itu mayoritas juga masih menggunakan produk-produk dari luar. Ya kami melihat bahwa apa yang ditemukan Pak Joko Darwanto ini tentunya dengan harga yang lebih murah, lebih efisien, itu cocok sekali untuk diterapkan di tower-tower milik PT PLN. Tesla Daya Elektrika menjalani masa inkubasi selama 2 tahun dari 2015 hingga 2017 di LPIK ITB. Selama 2 tahun itu, TDE menjalani penyempurnaan produk serta manajemen perusahaan. Dari inkubator kita juga mendapatkan pendanaan dari Kementerian Ristek Dikti waktu itu, karena ini produk hasil kampus, dan Kementerian Ristek Dikti punya program
waktu itu namanya Inkubasi Bisnis Teknologi. Jadi kita juga ikut di sana, dan program PPBT itu perusahaan pemula berbasis teknologi. Kita ikut di kedua program itu. Satu persatu masalah yang datang dilewati dengan baik, dan dari proyek instalasi yang awalnya dapat dihitung dengan jari, hingga telah terpasang alat penangkal petir TDE di ratusan tower listrik. Untuk sampai tahun 2021 ini ada sekitar 550 tower lebih yang sudah kita pasang seluruh Indonesia. Jadi dulu kita di awal-awal memang sulit sekali ya meyakinkan konsumen atau PLN dalam hal ini untuk mencoba produknya dulu saja. Bahkan belum kita kasih charge waktu itu, belum bayar, untuk coba saja, karena ini termasuk objek vital ya di tower. Takutnya kita coba malah bermasalah, malah kita yang menimbulkan gangguan. Jadi kan untuk meyakinkan kita juga perlu proses dan studi waktu itu, kajian, sampai PLN yakin mau. Waktu itu awalnya hanya pasang 1-3 tower saja setiap kali pemasangan, yang sekarang sekali pasang bisa puluhan tower gitu. Dan sebagai mitra, PLN Unit Induk NTT menyebutkan TDE memiliki kesiapan yang baik dalam bidang pemasangan alat penangkal petir. Untuk PT TDE ini kami dari PLN NTT mendapatkan garansi Pak ya. Garansi bahwa TDE ini selaku pemegang kerjasama subpaten Pak ya, terkait inovasi dari LPK, yaitu Isolated Ground Shield Wire untuk sisi high voltage. Artinya dari PT TDE ini sudah mempunyai semacam riset dan menghasilkan sesuatu untuk diaplikasikan Pak di sistem kelistrikan. Tesla Daya Elektrika dan Kazi menjadi dua dari sejumlah perusahaan rintisan yang berhasil menjalani proses inkubasi di LPIK ITB hingga akhirnya mendapatkan mitra bisnis sesuai bidangnya. Lalu bagaimana dengan kawasan sains dan teknologi yang ada di universitas lain, Institut Pertanian Bogor misalnya? Kota Bogor, Jawa Barat, ternyata juga syarat dengan ragam inovasi. Selain pemerintah kotanya, inovasi juga sangat lekat dilakukan kampus kebanggaan Kota Hujan, Institut Pertanian Bogor IPB. 3 kali sudah, IPB dinobatkan sebagai kampus inovatif oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Saat ini berbagai inovasi di IPB berada di bawah naungan Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi LKST atau Science Technopark. LKST menjadi wadah bertemunya para inovator dan pihak industri yang tengah mencari talenta dan inovasi baru sesuai dengan kebutuhan industrinya. Sebelum para inovator ini dinyatakan layak produksi massal dan siap melakukan kecocokan bisnis atau business matching dengan industri, mereka lebih dulu harus melalui proses seleksi ketat saat masa inkubasi di Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan Incubi. Incubi yang merupakan bagian dari KST IPB bertugas memberi bantuan kepada perintis usaha saat awal bisnis berupa modal, konsep, hingga membuat produk awal. Jadi media sudah kita siapkan, inovasinya ada, SDM-nya juga ada, yang terakhir adalah jejaring mitra. Itulah triple helix harus dijalankan. Mudah-mudahan triple helix ini tidak lagi slogan. Tapi memang oleh sebab itu kami membuka Science Technopark ini untuk beberapa industri besar bisa kolaborasi dan berkantor di kami, Mas. Kantor bukannya not to office, tapi adalah kantor untuk dia berdiskusi, dia menjadi riset dan development. Misalnya satu perusahaan dia perlu ini, dia diskusikan dengan kami, kemudian kita lakukan. Kalau kita sudah punya inovasinya, tinggal satu lagi adjust dengan kebutuhan dia,
Inilah yang kita lakukan sekarang, Mas. Dua dari sejumlah perusahaan rintisan serta inovator unggulan LKST adalah Weinhold International dengan produk dari daun torbangunya dan Hani Wijaya sebagai inventor produk glukodiam. PT Weinhold ini sudah berdiri sejak 2018, jadi memang fokus kami itu di bidang terbangun. Itu ASIAP dan juga Torti. Untuk ASIAP sendiri dia bentuknya adalah suplemen untuk menyusui dengan isiannya ekstrak daun terbangun. Kemudian untuk Torti itu bentuknya teh celup, karena memang Indonesia biasa minum teh, budaya minum teh, jadi kami melihat potensi di situ untuk bisa masuk ke dalam pasarnya. Setelah 3 tahun berjalan melewati berbagai proses seperti masa inkubasi, ternyata startup pimpinan Liza ini mampu berkembang pesat. Hal itu nampak dari semakin banyaknya pelanggan serta perusahaan yang berminat untuk menjadi mitra. Mungkin perharinya hanya 10, 20, mungkin kurang. Tapi sekarang kita sudah mencapai 500 pesanan per hari, alhamdulillah. Jadi dulu mitra kita mungkin hanya petani saja, semua kita lakukan manual. Tapi sekarang kita sudah bisa bermitra dengan setidaknya 3 mitra, 3-4 mitra itu untuk memproduksi produk kita sendiri. Gitu. Dia percaya bahwa produk dari STWI ini adalah sesuatu yang luar biasa begitu. Nah, terbukti bahwa katakan teman-teman di WHI ini ya itu bisa mewujudkan bekerja sama dengan pengelola minat laut itu untuk katakan memasar yang lebih luas ya. Contohnya sekarang ini begitu. Senada dengan yang berhasil dilakukan Weinhold International, Hani Wijaya sebagai penemu khasiat tumbuhan kumis kucing dan rempah lain untuk menurunkan gula darah juga berhasil bermitra dengan salah satu perusahaan multinasional. Paten penemuannya itu berhasil digunakan perusahaan tersebut untuk menciptakan produk bernama glukodiam. Jadi glukodiam ini sekarang adalah dalam bentuk konsentrat, merupakan obat tradisional dikenalnya ya. Walaupun pada awalnya sebetulnya minuman ini lebih dikembangkan sebagai minuman fungsional. Seperti kita tahu, kita mempunyai banyak sekali warisan budaya, salah satunya adalah jamu. Untuk menikmati produk pangan itu perlu sesuatu yang bisa diterima ya secara sensori. Sayang memang kesannya untuk jamu ini rasanya kurang disukai begitu. Jadi dengan tantangan seperti itu saya sudah bermimpi bagaimana kalau kita membuat suatu formula berdasarkan dari kekayaan alam kita dan kearifan lokal kita seperti halnya jamu yang bisa disukai oleh banyak kalangan tapi tetap memberikan khasiat yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Penemuan khasiat rempah yang diolah menjadi produk penurun gula darah ini sangat diapresiasi oleh perusahaan yang menjadi mitra. Jika selama ini khasiat herbal hanya sebatas lisan, namun untuk yang satu ini telah teruji klinis dari penelitian. Orang cuma bilang, lu minum kumis kucing, jos, kamu minum kalau kalau sakit flu minum ini rempah-rempah ini. Tapi pertanyaannya dosisnya berapa banyak? Terus pertanyaan yang kedua, dalam waktu berapa lama itu bisa menghasilkan? Itu kan butuh research. Jadi begitu Prof. Hani, begitu Pak Aswin bilang ini ada penelitian dari bahan alam. Bahan alam ini saya sendiri udah tertarik, tapi saya lebih tertarik kalau itu didukung oleh riset yang super kuat. Dan ini didanai oleh LPDP dan Kementerian Keuangan. Asumsi saya nggak mungkin main-main. Hani Wijaya, Weinhold International, Kazi,
dan Tesla Daya Elektrika menjadi 4 dari sekian banyak contoh nyata bahwa jebolan dari kawasan sains dan teknologi mampu bersaing di pasar, menghasilkan produk yang berkualitas. Hasil itu merupakan buah dari proses kolaborasi 3 komponen utama, yaitu pihak inovator di universitas, industri yang menyerap inovasi, serta pemerintah yang memberikan fasilitas dan dukungan material. Jika sistem triple helix ini terus dimaksimalkan, evaluasi terus-menerus dilakukan untuk perbaikan, bukan tidak mungkin suatu saat nanti ekosistem bisnis ideal layaknya di Silicon Valley benar-benar hadir di negeri ini. SDM berdaya di ekosistem kawasan sains dan teknologi yang mumpuni untuk kemajuan Indonesia.